Selamat pagi Sobat Semedev. Kembali berjumpa dengan saya di acara program Semedev, Small Medium Enterprises Development. Ini adalah salah satu kanal dari bumninc.com, portal berita terkait ekonomi bisnis dan BUMN. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan teman saya yang sangat jauh gitu ya, dari negeri Elizabeth, dari kota London, Inggris. Ini suatu kehormatan dan kebahagiaan buat saya pribadi, karena teman saya ini bisa mampir di tengah kesibukan beliau yang cukup padat selama berada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Langsung aja kita akan ngobrol bareng dengan beliau, namanya Mas Haryanto Radiman, asli Cirebon. Halo Mas Hari, kepriwe kabare? Alhamdulillah sehat walafiat Mas. Kalau bahasa Cirebonnya itu waras. itu tipikal. Ya, Mas Hari dalam rangka kunjungan atau melakukan do something ya ke kegiatan bisnisnya di Jakarta khususnya, saya minta menyempatkan waktu untuk ngobrol sejenak tentang sampai nyampe di London itu bagaimana ceritanya. Kemudian yang menarik lagi adalah Mas Hari punya, saya sebutnya angkringan kopi gitu ya. Nah, kalau angkringan kopi di sini ini kan berbeda dengan angkringan kopi yang ada di London gitu ya. Kalau nggak salah Mas Hari itu punya 2 angkringan kopi Mas ya? Ada 2 di depan stasiun. Ya. Memang sangat bagus kalau misalnya kita punya angkringan, lokasinya itu persis di depan pintu masuk. Tepatnya di mana ya Mas, di stasiunnya ini? Jadi yang satu itu ada di Ravenscourt Park, di mana angkringan itu pas di pintu keluarnya. Bukan pintu masuknya, pintu keluarnya. Jadi begitu orang keluar itu terlihat angkringan saya di situ, di daerah Hammersmith, tidak jauh dari Heathrow Airport. Ya. Jadi agak minggir ya? Agak minggir. Ya. Kalau ke airport dari Hammersmith itu kemungkinan kira-kira maksimal 40 menit. Kurang bisa 30 menit naik mobil. Sayangnya pas ke sana dari Heathrow ke London itu saya naiknya taksi ya, Grab gitu ya. Jadi belum sempat menikmati pakai kereta gitu. Karena mungkin agak belum tahu ya, agak ribet-ribetnya ngangkat-ngangkat kopernya. Betul. Inconvenient. Tapi kalau pakai taksi, masuk taksi langsung ke lokasi itu lebih enak sih. Betul. Ya. Nah Mas Hari, nanti kita cerita sedikit sambil ngopi-ngopi. Ya. Nah ini di studio Semedev kita ini juga kita mendisplay produk-produk UMKM gitu ya. Di sini ada juga, bisa saya perkenalkan, ini adalah alat-alat untuk makan dari UKM Binaan Jangkrindu. Nah, terima kasih Jangkrindu juga sudah mensupport kami gitu ya. Ini produk-produk dari Binaan Jangkrindu. Ini ada, nah ini silakan Mas, bisa dilihat. Mungkin siapa tahu ini bisa menjadi produk yang digemari di Inggris gitu ya. Karena kita ingin juga nanti membawa salah satu program dari Semedev ini adalah kita menjembatani produk-produk kreatif SME Indonesia bisa berpameran dan bisa melakukan transaksi di Inggris dan Eropa seperti itu. Ini kalau dilihat dari kualitas ini sangat bagus sekali ini Mas. Untuk kalau saya lihat sih, kalau untuk size ini seperti dessert ya, dessert spoon. Dessert spoon, seperti kita mau makan es krim atau misalnya kita mau makan buah-buahan, atau misalnya kita mau makan kan cake di sana kan ada yang pakai krim. Ini sangat cocok ini. Sangat cocok size-nya. Dan juga karena kemasannya juga kan ini kan jadi seperti dijadikan personal collection. Ya, gift ya kan? Ya, gift itu. Bagus kualitasnya ya, saya bilang sih ya hampir 100%.
karena pas dipegang itu sangat halus dan tidak takut kena tangan gitu kan. Nah, ini. Ya. Oke. Ini mungkin bisa juga dijadikan produk andalan ini untuk souvenir untuk domestik. Ya, itu masih banyak kok bisa merebut pasaran di sana kalau bangsa-bangsa begini seperti produk-produk kayu ini kan semuanya natural produk kan. Ya, betul. Ya, dan ini sangat dianjurkan sama pemerintah kan, dia reusable. Ya, jadi nggak seperti plastik begitu dipakai dibuang, tapi ini kan bisa dipakai, dicuci, disimpan. Ya. Nah, ini sangat bagus sekali nih. Nanti bisa saya ambil 1 atau 2 di displaykan di Betul. Bisa, acara bisa. ya di acara tanggal 28 November. Ya. Ya. Oke. Ini salah satu produk nanti yang bisa di displaykan ke exhibition yang diadakan 28 November tahun ini. Ya, selain ini kita juga ada ini Sobat Smedef, ini namanya buku agenda, tetapi terbuat dari kertas bekas yang sudah didaur ulang. Jadi ini sangat menarik ini. Ini covernya terbuat dari koran gitu ya, koran yang dibuat menjadi kerajinan, menjadi cover. Ini sangat menarik. Ini juga salah satu produk SM Indonesia dengan segmennya segmen ekspor sebenarnya nih, seperti itu. Oke, Mas Hari, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Ya, mungkin Mas Hari bisa cerita, kita sambil lirik aja Mas, nyantai-nyantai. Nah, kira-kira sejarah Mas Hari ini dari mana asalnya sih Mas sebenarnya sama ini? Aslinya saya itu dari Cirebon, karena Cirebon itu kan termasuk kota menengah. Cirebonnya di mana Mas? Cirebonnya di kampung lagi yang namanya Arjawinangun. Terkenal tuh Arjawinangun itu. Ya, iya. Sekarang itu ya kalau dulu sih masih belum terkenal, tapi kelihatannya tahun 2021 itu sangat berkembang pesat karena dia lengkap antara pasar tradisional Arjawinangun dengan pasar tekstil yang ada di Tegal Gubuk plus ITB. Oh, betul. Nah, itu sangat membantu lokal ekonomi dengan adanya pusat tekstil yang di Tegal Gubuk dan juga Betul. ITB yang sedang dibangun sekarang. Nah, sebetulnya itu sudah waktunya Kecamatan Arjawinangun itu merupakan suatu hub untuk pusat berbisnis. Oke. Ya. Oke. Mas, ini masa kecil pasti ada di situ ya, masa kecil SD, SMP, SMA. Nah, ini seperti apa sampai mungkin kuliah di Jakarta atau di mana? Ini gimana perjalanannya, Mas? Waktu SMA saya pikir saya ini sudah yang kita bilang achievement. Achievement itu kan sangat bagus kalau kita sekolahnya SMP. Setelah itu kita pergi ke kota, ke SMA, di mana di kota itu kita bisa belajar lebih banyak mengenai suasana kota. Ternyata setelah lulus SMA tidak puas juga, Cirebon itu kayaknya kurang challenging. Jadi berpikir, wah saya kira kalau nggak ke Bandung, Jakarta ini bisa lebih maju lagi. Terus saya pilihnya Jakarta. Waktu tes di UI diterima tahun 82, dari situlah mulai kuliah dan mulai hidup seperti orang kota. Dari kecil sama memang sudah punya pemikiran gitu ya, pingin ke kota gitu ya? Untuk maju. Oh, ya. Oke. Ternyata di Cirebon itu masih kurang karena masih ada lagi kota yang lebih besar dan bisa maju lagi. Nah, Jakarta saya pikir itulah tempatnya. Kuliah di Jakarta di Universitas Indonesia. Mas UI tahun berapa Mas UI, Mas? Masuknya tahun 82. Jurusannya apa? Jurusannya arkeologi. Terakhir saya masuk di sastra yang kampusnya ada di Rawamangun. Okay. Fakultas sastra tapi jurusannya arkeo. Ya. Nah, setelah beberapa tahun kuliah di situ, saya ada paman di Inggris. Ada paman di Inggris dikasih informasi, kamu mau nggak belajar di sana terus sambil bekerja. Waktu pertama kali dia membicarakan tentang itu, saya nggak ada intention lah,
take no notice lah, kira-kira begitu. Tapi setelah beberapa bulan kemudian dia kembali ke London, baru terpikir sepertinya enak juga kalau tinggal di sana sambil sekolah kan, sambil cari makan. Tahun berapa tuh Mas? Itu dia datang pertama kali tahun 84. Nah, 85 saya tergugah tuh hati. Kayaknya ini sudah waktunya ini pergi ke sana, lebih maju lagi dan bisa ada yang namanya new style of life gitu kan. Okay, betul. Akhirnya saya ngambil decision, oke, saya mau ikut. Tapi setelah lulus dong itu? Iya, setelah selesai dari UI. Terus saya pikir kalau misalnya ke sana pun saya nggak punya duit, saya kan bilang sama dia, oh nggak apa-apa, nanti dikasih tiket, dikasih sponsorship semuanya. Nah, cut the story short, tiket datang, semuanya datang, terbang ke Inggris. Apa yang diperkirakan sama saya bahwa di Inggris itu enak, itu jauh berbeda dengan kenyataan. Karena waktu itu datangnya musim panas, Mas, bulan Desember. Biasa hidup di sini dingin, sampai sana biasa hidup di sini panas, sampai di sana Desember dingin. Kewalahan. Tapi ya karena mungkin niat ya, mau hidup di sana lebih bagus kan. Melihat opportunity orang-orang yang di Inggris itu kelihatannya hidupnya lebih enak daripada di sini. Lebih makmur. Lebih makmur. Ya udah bertahan, kita perang seperti orang perang kan. Bangun pagi, terus kerja di restoran, siangnya sekolah, begitu sampai 3 tahun. Setelah 3 tahun semuanya kebuka sendiri. Jadi seperti kita itu nyangkul di sawah, kita nyangkul, kita nanam padi, begitu tumbuh, kita lihat ada perkembangan kan. Nah setelah itu kan panen. Oke, Mas. Nah saya yakin kalau ke luar negeri itu salah satu modal utama menurut saya adalah bisa ngomong Inggris kan gitu ya. Betul. Sebagai bahasa. Nah, Mas Heri cara mengatasi kendalanya gimana tuh ya? Karena di sini kan zaman tahun 80-an kan Inggris bukan sesuatu yang menarik ya. Betul. Tahun 80-an itu kalau kita bisa bahasa Inggris itu merupakan modal utama karena kan dianggap sebagai elit dalam berkomunikasi dengan orang lain, apalagi kita sebagai mahasiswa kan, itu kan merupakan suatu alat komunikasi yang penting. Nah, untuk supaya saya berbahasa Inggris lebih bagus, saya sempat kuliah juga di IKIP, ngambil diploma bahasa Inggris. Untuk supaya bahasa itu disiapkan. Memang itu sudah direncanakan juga atau setelah dapat informasi dari paman, mau ke sana, terus saya ngambil decision, oke, saya daftar kuliah di IKIP diploma 2. Berarti kuliahnya 2? 2 kuliahnya. Satu di IKIP ngambil bahasa Inggris supaya bisa praktis bahasa Inggris. Nah, yang paling saya sukai itu saya selalu pergi ke British Council yang dulunya itu ada di Kuningan. Sampai sekarang masih di Kuningan? Masih di Kuningan ya? Jalan Patra, Kuningan. Betul. Nah, saya itu aktif di situ, melihat foto-foto, melihat library dia, melihat bioskop dia, sampai waktu Lady Di pernikahan itu saya masih ada di sini. Lady Di nikah saya lihatnya dari library-nya British Council, terus pergi ke American Embassy juga di situ kan, melihat suasana di sana. Juga nonton movie di sana itu gratis, Mas. Betul. Nonton movie-nya gratis. Jadi sambil ke sana, sambil belajar juga sambil belajar. Sampai masuk di ini nggak, di British Council? British Council yang ada di situ kan ada library-nya besar, perpustakaannya. Yang di Kuningan itu untuk publik, kita bisa jadi membership. Iya, betul. Daftar, kita bisa lihat baca buku, video semuanya. Nah, dari situlah saya mulai berkembang bisa bahasa Inggris. Oke, artinya memang untuk menuju negara maju seperti Inggris ya, artinya sama sudah punya persiapan yang benar-benar sudah dipersiapkan dari awal, Mas ya. Ya, kita harus berbenah diri, jangan sampai sana kan kita juga kesusahan gitu. Ya. Landing di London tahun berapa, Mas? Pertama kali nginjak sana itu? Tahun 85 sebetulnya pesawatnya itu landing pertamanya bukan di London tapi di
Luxembourg, saya ingat benar. Oh, Luxembourg. Luxembourg itu Belgium. Oh. Ya, dari Belgium pesawatnya pindah, pesawat kecil. Transitnya di Belgium. Transitnya di Belgium. Itu musim ini. Nah, pertama kali itu saya lihat snow. Belum langsung Heathrow belum ya? Oh, belum. Ya, langsung ke situ. Oh, oke. Garuda, Mas. Jam segitu. Oh, enggak. Pesawatnya apa? Itu ya pesawatnya dari Belgium itu saya lupa namanya pesawatnya itu. Pokoknya dari pemerintahan Belgium pesawatnya itu saya lupa namanya. Tapi bukan Garuda. Tahun 85. Iya, tahun 85 ini. Akhir ya? Tahun 85 akhir. Iya, akhir. Jadi Desember mungkin ya. Sampai usia berapa tuh waktu itu? Masih muda 26 tahun apa 26 tahun apa 25? 26. 26 ya. Ya, 26 tahun. Nah, sekarang ya saya sudah 29 setengah. Masih muda. Ya, artinya dengan usia 25 sampai 26 sampai sudah lulus kuliah gitu ya. Sama dari 2 kampus malah ya, UNJ sama UTI ya. Itu saya pikir menjadi modal yang bagus. Iya, bisa dijadikan fondasi untuk confidence juga. Nah, sampai di sana itu otomatis kan sampai ke omnya dulu ya? Iya, tinggal sama dia, bantu-bantu kerja di restoran. Awal-awalnya sih 2 bulan pertama itu sekolah tanpa kerja karena menyesuaikan diri. Jadi sekolah bahasa diperdalam selama 2-3 bulan. Jadi kerjanya itu ya gak dihitung lah. Orang bantu-bantu, kalau mau makan ya kita bantu cuci piring, kupas bawang, tapi nggak dibayar selama 3 bulan karena saya memang tinggal di situ. Setelah 3 bulan ternyata bahasa Inggris itu tidak sulit kalau kita belajar di negaranya. Ya, karena kita tidak punya choice. Kalau kita mau beli permen karet, kita mau beli roti, bahasanya kan Inggris. Nah, 4 bulan kemudian saya sudah lancar bahasanya, sudah bisa kemana-mana. Spelling Inggris lagi ya? Iya, ya, gayanya berbeda kan dibanding dengan Amerika, gitu kan? Lebih mudah ditiru dan lebih mudah dipahami ya bahasanya. Nah, setelah 4 bulan baru ada confidence kan, bisa bicara, terus banyak teman, kita bisa berteman dengan orang-orang yang dari Italia, dari Prancis. Kan mereka kan bahasanya sama seperti kita, pakai ada dialek kan, ada accent tersendiri. Jadi oh ya, kamu Prancis bahasanya Inggrisnya seperti ini gitu loh. Oh, kamu dari Turki. Jadi ada gaya masing-masing dari negara-negara itu. Oke, Mas, berarti setelah Samen belajar bahasa Inggris di sana, menyesuaikan kehidupan di sana, nah, tahun berapa nih Samen memulai usaha? Tahun berapa dulu? Nah, sampai akhirnya sekarang sampean memiliki 2 angkringan kopi yang ada di London, atau mungkin sebelumnya Samen lebih banyak dari ini gitu ya. Nah, seperti apa kira-kira? Nah, ceritanya panjang itu. Sebelum saya punya bisnis, saya itu kerja di restoran sebagai tukang masak. Nah, punya skill bisa masak masakan Indonesia itu merupakan suatu keistimewaan. Nah, Samen belajar masak dari mana, Mas? Dari restoran yang paman saya kerja di situ. Jadi paman saya itu chef. Punya restoran? Enggak, chef. Oh, chef. Ya. Kerja sama orang Padang. Nah, saya ikut sama dia. Ikut sama dia dari cuci piring, kupas-kupas bawang. Akhirnya kan melihat-lihat, belajar bikin nasi goreng sendiri, ya kan, goreng-goreng masak kangkung sendiri. Gitu. Tidak lah ya? Yes, ya. Nah, setelah itu baru saya punya skill bisa masak sendiri, dipercaya untuk maju di belakang, bukan di depan, di belakang tempat masak. Hanya sekedar masak nasi goreng saja. Itu awalnya. Dengan bisanya meracik dan memasak dan membuat nasi goreng, itu confidence sudah mulai tinggi. Wah, ternyata asik juga, gitu kan? Ada skill bisa masak. Saya keluar dari situ, cari kerja tempat lain, dapat kerjaan asisten chef. Tapi nggak di Indonesia restoran. Saya pernah kerja di Japanese restoran, pernah. Jadi berarti sebenarnya di tahun
tahun 85 itu sudah ada restoran Indonesia yang ada di London dong? Ada, itu paling lama itu. Namanya apa Mas? Restoran Melati. Orang Padang yang punya. Khas Padang? Bukan khas Padang, orang Padang yang punya makanannya Indonesia. Oh, makanan Indonesia? Iya, tapi miring-miring Padang gitu, rendangnya enak, terus ada sate Padangnya gitu loh. Ya, itu udah lama itu, mungkin dia. Di mana tuh? Di mana Mas? Di London atau di Central London, di Piccadilly. Sekarang masih ada? Oh, sekarang sudah nggak ada. Oh. Indonesia itu nggak ada. Nah, begitu saya punya skill ya, confident bisa masak, saya pergi ke restoran Jepang. Disitulah saya belajar disiplin. Nah, ternyata orang Jepang itu lain sama orang kita. Di dapur, belajar di sini dapur. Terus beberapa tahun kemudian saya berhenti jadi tukang masak beneran. Oh. Ya, di restoran Malaysia. Balik lagi ya? Balik lagi ke Indonesia Malaysia. Mirip-mirip Indonesia. Mirip-mirip. Jadi tukang masak. Nah, dari situlah betul-betul kalau misalnya kita perang itu punya weaponnya, punya pelurunya, semualah kita mau maju ke tempur, maju ke apa namanya, kalau kita itu lapangan tempur ya. Kita sudah dibekali semuanya. Pertama kali terima gaji itu berapa Mas? Waduh, tahun gitu ya. Berapa itu kira-kira? Tahun 85-an itu satu minggu saya dikasih mungkin 60 pon. Oh, jadi itu udah besar tau. Dari dulu memang sudah gajinya itu per minggu ya, bukan per bulan ya? Atau per minggu, dibayarnya per minggu. Oh. Tapi hitungannya per hari. Per hari. Kalau di sini kan nggak tahu gimana perhitungannya, tapi dibayarnya per bulan. Kalau di sana sih per hari dulu. Misalnya kamu satu harinya itu 10. Ya. Nah, satu minggunya 5 kali, ya 50. Oh. Begitu. Okay. Nah, kalau di Indonesia nggak tahu gimana itu. Nah, sekarang itu malah lebih hebat lagi, per jam ya dihitung. Per jam makanya. Berarti memang sudah dari dulu begitu caranya ya. Nah, oke, kembali kita dalam sejarah saya, kenapa saya bisa jadi bisnismen. Nah, setelah jadi tukang masak, akhirnya kepikiran juga, kalau misalnya saya jadi bos ini kayaknya lebih enak. Ya, namanya kan kita orang merantau selalu bermimpi kan. Ya. Jadi kalau saya kasih advice sama orang yang mau merantau dan berbisnis itu, bermimpilah yang banyak gitu loh. Karena kadang-kadang mimpi itu bisa jadi kenyataan. Ya. Kalau diimbangi dengan kerja. Jangan takut bermimpi. Jangan takut bermimpi, betul. Jadi gitu, saya mimpi kan, wah ini kalau saya bisa jadi bos, punya restoran sendiri enak. Tapi ternyata akhirnya ketemu, berteman sama orang India. Nah, orang India itu dia punya public house, restoran lah pokoknya, jual berapa, dapurnya ini kosong. Jadi saya bilang sama dia bilang, boleh nggak kalau dapur yang di belakang ini saya sewa? Kamu kan cuma jual minuman, saya sewa dapurnya, saya untuk jualan makanan. Akhirnya dapat, saya angkat tuh dapur saya sewa, ya kan? Saya sewa, saya ambil satu orang, tadinya bukan sebagai pegawai, sebagai partner. Itu awal pertama kali itu sangat, ya, itu awal pertama saya memberanikan diri, membuka usaha sendiri, gitu. Di belakang, di pinggir-pinggir kecil, gitu. Setelah itu saya sewa, ambil orang Malaysia, saya yang masak, karena saya punya skill. Nah, Ahmad namanya itu orang Malaysia itu. Dia yang delivery, jadi saya masak pagi-pagi, udah gitu saya siapkan semua di kontainer, di box-box, dia yang nganter. Yang dijual apa itu? Masakan Indonesia. Oh. Ya seperti rendang, kari kambing, Asia lah ya? ayam Asia, mie goreng, nasi goreng, daging balado. Nah terus orang Malaysia ini pakai sepeda nganter ke BNI, dibangun BNI 46 ke sana. Sudah ada BNI? Ada, sudah. Saya biasa ngirim dulu tuh, segitu. Terus dikirim-kirim ke rumah sakit orang-orang Filipina kan sedang masakan gitu. Nah, dari situlah mulai sepertinya, wah ini nih rupanya nih starting point. Itu Mas. Jadi bisnis kuliner menarik Mas ya? Bisnis kuliner itu menarik dan mudah untuk mulai. Nah, dari sisi keuntungannya juga menarik Mas? Kalau dilihat dari keuntungan sih memang sangat besar. Karena kan kita belanjanya kan kalau misalnya untuk restoran kan banyak. Ya. Dagingnya misalnya belinya ya nggak sekilo, kita 5 kilo kan agak murah. Sayur juga kan kalau kita belinya banyak ya jangan pergi ke supermarket.
Kita perginya ke pasar, pasar kan, gitu. ya. Ada namanya pasar induk, di sana juga ada, gitu loh. Okay. Ya, jadi kalau bisa kita beli bawang, nggak 1 kilo, bawangnya kita belinya 1 karung, bisa untuk 1 minggu. Nah, untuk hidup dari jualan makanan, walaupun warungnya kecil, itu udah cukup. Itu. Nah, setelah mulai confident kan sudah tumbuh tumbuh ya. Dan juga kelihatan kualitas, ya kan, dari saya sendiri. Wah, ternyata saya bisa nih buka bisnis sendiri. Dari situ saya memberanikan diri keluar kota akhirnya. Keluar kota, buka restoran. Dari dapur kecil, itu waktu itu di mana Mas? Di London? Iya, di London, dekatnya itu Tower Bridge yang Tower Bridge. Yang bisa nutup itu. Iya, di belakang. Oh, sekarang mah nggak mampu sewa. Itu tempat mewah sekali. Ya, yang pintunya gitu kecil, paling ukuran mungkin 3 meter kali 4 meter. Kalau di sini los kali ya, los kayak di pasar tuh. Iya, tapi dapur di paling belakang dapur. Dapurnya rumah. Rumah itu jualan minuman. Iya, saya kemarin lihat pas di Camden Market ya. Iya. Kita kan mampir lihat orang Indonesia jualan bakso tuh. Iya. Nah, kita ke situ jualan bakso cuman 2 meter kali semeter aja kali, 2 kali 2 itu ya? Iya, kecil. Kecil ya? Iya. Nah, saya itu perjalanan sangat panjang melanglang buana, mengenal semua bisnis makanan dan minuman itu. Nah, setelah dari situ saya kan buka di luar kota itu di mana Mas? Sampai buka restoran itu? Itu Stoke-on-Trent. Itu Robbie Williams punya kampung. Robbie Williams itu kampungnya di sana, namanya Stoke-on-Trent. Buka kafe di sana. Namanya apa Mas di sana? Nama apanya? Nama kafenya sama buka situ. Nah, saya masih ingat tuh nama kafe waktu itu karena banyak orang Malaysia, ya kan? Saya kasih nama Borneo. Borneo. Iya. Itu pertama kali saya punya restoran. Nama tahun? Borneo. Waduh, berarti 85 mungkin kelas 3 88. 88 itu dari sana. Nah, setelah dari sana, nah ini mulai besar. Saya dipercaya sama orang. Dipercaya sama orang itu orang Malta. Karena paman saya kan reputasinya bagus. Dipercaya sama orang Malta, saya ditarik lagi ke Central London. Nah, disitulah saya mulai yang namanya duit tuh nggak kira-kira banyaknya tuh. Punya bener-bener restoran dan bener-bener bisnis. Di London? Di London, a proper business. Namanya apa restorannya itu berarti? Kan ini tadi Borneo. Iya. Sama kelas sendiri. Dulu pernah ada 2 di situ saya. Ya, yang waktu di Soho. Satu itu namanya Jam Karet, yang Jam Karet. Yang satunya lagi. Bener-bener namanya Jam Karet gitu? Iya. Ya, itu partnership sama orang Jewish. Orang Israel. Itu partner saya. Oke. Yang satunya itu saya beli dari orang Vietnam. Gitu. Nah, setelah itu barulah saya merasakan betapa bangganya gitu bisa punya restoran sendiri dan punya bisnis yang ya dibilang cukup besar lah gitu. Artinya Mas Hari di tahun 90-an ya, kalau nggak salah berarti ya? Iya, itu tahun 90-an sebagai orang Indonesia yang ada di London sudah mencapai, kalau nggak udah kesuksesan ini Mas? Itu merupakan suatu kesuksesan, achievement lah. Achievement bagi perantau itu sudah termasuk ada kelas gitu. Karena kan tidak mudah kan untuk bikin bisnis di sana. Betul. Dan memakan biaya yang paling banyak. Istilahnya sama ini kategori SME Indonesia yang sukses ada di sana di tahun 90-an. Iya, tahun 90-an ya. Dan sudah mengenalkan juga makanan kuliner Indonesia itu berarti. Setelah melatih. Gitu. Nah, dari situ saya sudah mengenal, belajar banyak gitu yang namanya clubs. Jadi setelah sampean tahu bisnis kuliner, makanan segala macam, sampean mencoba diversifikasi ke usaha lain. Usaha lain, iya, jualan minuman, clubs itu bar. Gitu. Karena itu kan terpisah dan punya karakteristik sendiri. Segmen yang berbeda. Kalau kita punya restoran dan punya clubs kan gitu. Tapi bisa dikombinasikan. Ya, clubs restoran bisa jadi satu, bisa itu. Yang kalau nama modernnya itu gastro lah kira-kira gitu. Itu
lebih ke arah bar sama makanan, kita bilangnya gastronomi lah. Gastronomi. Nah, tapi saya itu masih ke arah ke clubsnya gitu. Sebelum gastro kan mungkin tahun 2000-an lah mulai. Berarti berbarengan tuh sama ngelola restoran dan juga ini usaha lain ini, klub ini. Ya setelah saya di Soho itu, yang di Central London. Setelah itu kan saya moving on to the next level lah, kira-kira begitu. Okay. Nah, akhirnya saya orang Indonesia pertama kali yang punya license dan punya clubs. License untuk jual alkohol, bar, clubs. Karena itu tidak mudah untuk mendapatkan itu. Dan klub itu, namanya apa, Mas? Kalau yang klubnya ini? Ya, kalau yang di Soho itu kan namanya Jam Karet ya, itu kecil. Ya, nah saya ada 2 waktu itu besar. Satu namanya Galangga, itu dekat rumahnya Bob Geldof, itu di belakang rumah Bob Geldof. Ya, di Battersea. Enggak, kenapa namanya Galangga? Artinya apa itu Galangga itu? Lengkuas. Ya, karena mau dibikin lengkuas itu tidak terkenal. Jadi nama Galangga itu bisa menghubungkan antara Asia, Indonesia, Thailand, Vietnam. Karena makanannya memang oriental yang di Battersea itu. Jadi makanya saya bilang Galangga. Itu kombinasi antara makanan sama minuman yang gastro modern lah, kira-kira begitu. Satu lagi namanya apa? Namanya Aisobar. Aisobar. Ya, itu betul-betul clubs yang itu. Itu betul-betul clubs karena atas bawah memenuhi pasar yang ada di London ya. Iya, yang orang bule kan paling seneng kan. Ya kan minum, dance, ya associate sama orang juga di dalam situ kan. Itu sampai tahun berapa, Mas? Sampai bisa ini, saya pikir ini puncak karir saya ya. Itu puncak karir saya itu. Wah, itu puncak karir saya. Tapi itu berliku-liku dan tidak mudah. Iya, betul, pasti. Saya yakin pasti berat. Itu berat. Apalagi saya kan one man show. Iya. Ya kan, itu berat. Nah, Saman bermitra dengan teman-teman di sana atau memang Saman sendiri nih? Sendiri, itu saya sendiri. Yang itu saya sendiri, karena saya pikir saya bisa handle yang di Central London dengan orang Jewish. Terus tahu kan caranya bagaimana, cara pinjam duit ke bank, cara proposal untuk mengconvince bahwa bank ini mau meminjamkan saya dengan kriteria apa. Nah, kita bicara sama accountant di backup dengan gitu. Jadi saya pikir wah ini waktunya sendiri, jalannya sendiri, pinjam duit ke bank untuk mulai bangun semuanya. Malah barang-barangnya itu saya bawa semua dari Indonesia. Nah, bicara akses perbankan di sana, Mas, di tahun itu kira-kira untuk memperoleh pinjaman dari bank itu ribet nggak sih atau bagaimana? Tahun 90-an itu sangat mudah, Mas. Sangat mudah karena memang bank itu mau membantu para pembisnis supaya tambah maju, dan waktu itu memang England lagi banyak duit. Jadi kalau duitnya disimpan saja di bank juga nggak bagus. Jadi bank ini itu kasih encouragement terhadap local businesses, gimana supaya maju, nanti pinjam duit kalau misalnya buka cabang, ayo sama-sama minjem duit ke dia. Syaratnya apa aja sih kalau minjem? Kolateral atau apa? Kalau pinjam untuk bisnis itu ada 3, Mas, persyaratannya. Harus sudah sama bank itu 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun kan, kalau sudah tahun kan rekeningnya sudah ada di sidang itu. Record sudah ada. Ya kan? Nah, kedua itu kan harus ada accountant 3 tahun, accountant previous businesses. Itu laporan keuangan. Trading keuangan selama 3 tahun. Itu kan sudah harus. Dan yang ketiga itu harus showing profit. Itu. Nah, showing profit itu dalam bentuk apa tuh? Ya, showing profit dalam bentuk sudah tertulis. Betul ya, bahwa sudah menguntungkan gitu. Menguntungkan, misalnya tahun ini kamu making profit sebanyak 10.000 gitu. Ya kan? Dan nanti duitnya kemana 10.000? Ya ada, semuanya kan ada stok bertambah, ya kan? Pokoknya kelihatan semua kan kalau bisa. Nggak ada kolateral, Mas? Jaminan gitu? Karena jaminannya bisnis. Sama accountant yang diproposkan ke mereka,
dan juga kan bisa dilihat dari aktivitas. Itu menjadi jaminan ya, utama itu? Iya. Oh, berbeda di sini? Berbeda di sini, karena itu kan bukan personal loan. Kalau personal loan, misalnya kamu punya motor, ya kan, mau pinjam duit, ya motornya kan digadein. Ya, atau kamu mau beli rumah lagi untuk anak. Nah, rumah itu kan digadein lagi. Oh, beda ya? Beda, ini bisnis. Oke. Ya, kalau bisnis ya yang dilihat aktivitas yang sehari-hari, ya kan? Misalnya hari ini dapat berapa, bulan ini dapat berapa, tahun ini dapat berapa. Dari situ kan bank bisa dapat idea kan, wah ini bener nih prospek bagus, nggak bakalan lari kan gitu. Oke. Ya. Nah, itu sampai berapa lama Mas sampai bisa dibilang di puncak usahanya itu gitu, sampai akhirnya sampean memilih angkringan kopi. Nah, sebelum angkringan kopi, kita kembali step back ya, a few years gitu ya. Setelah itu saya ngambil decision, kayaknya capek sekali punya klub, memang kalau duit nggak jadi masalah lah. Tapi kita kan punya kapasitas juga kan, ya yang namanya tenaga, waktu, kan gitu. Dan hidup itu kan nggak seperti itu terus, punya istri, punya anak, punya tanggung jawab, fokus juga kan sudah berbeda. Nah dari situ saya pikir ini sudah mulai ada family, mulai anak, mulai ada istri. Nah dari situ saya pikir harus dibagi, ya kan waktu itu kan. Nah, dibagi memang agak susah. Jadi saya ambil decision, udahlah. Waktunya saya mungkin sudah harus konsentrasi ke family. Jadi dijual gitu. Gitu. Tapi masih ada satu waktu itu sisaan. Setelah jual itu saya beli pub juga di Canterbury. Ada di sana. Tapi ternyata nggak bisa jalan juga karena fokus dan umur ya. Waktu mungkin sudah time change, kira-kira gitulah. Fokus ke yang lain. Setelah itu saya berhenti beberapa tahun, completely off dari food and beverage. Ngurus keluarga Dan completely off aja, sudah off aja saya bisnis gituan. Udah malas, sudah capek. Bangun pagi, ngeliat orang jogging, ngeliat orang pada mabok, di situ pulang lagi, capek lagi. Repetition. Jadi saya pikir, wah, completely off, potong. Terus saya sekolah lagi, betul lain. Sekolah lagi, terus saya dapat qualification sebagai assistant teacher. Jadi guru, asisten guru. Jadi semacam kursus kali ya? Itu kalau di sana itu ada namanya NVQ. NVQ itu National Vacation Qualification. Vokasi. Itu vokasi. Jadi short course selama 2 tahun. Short course 2 tahun? 2 tahun. Selama 2 tahun saya ikut tuh kursus sambil bekerja. Apa yang dipelajari itu? Yang dipelajari itu jadi asisten guru untuk special needs. Khusus. Jadi special needs itu kayak disable, tapi kan bahasa disable kan kurang enak gitu. Jadi bilangnya special needs, seperti saya itu ikut ngajar student yang punya epilepsi, epileptic student, Down syndrome, ADHD, autistic, terus sama severe disability. Jadi dia memang pakai wheelchair gitu. Nah, Mas, yang melatar belakang sampean ini dari usaha yang udah maju di puncak karir gitu ya, di puncak kesuksesan. Tiba-tiba sampean milih untuk milih keluarga, semua stop. Padahal itu dalam kondisi rugi kan? Usaha itu dalam kondisi maju. Masih maju kan? Masih maju. Apa yang melatar belakang itu apa sebenarnya? Sampai udah capek ngurus orang, capek ngurus bisnis. Jadi ternyata kalau kamu lihat itu orang tuh banyak duit, banyak bisnis, bukan berarti itu orang punya happy life. Bukan bahagia. Karena kalau kamu punya 10 bisnis, berarti kamu tuh punya 10 problem. Ya kan? 10 problem itu baru dari bisnis. Terus kamu punya 100 pegawai. Nah itu ada problem. Itu 100 problem juga itu. Ya kan? Kan harus dipikirkan. Betul. Gajinya,
well-beingnya, semuanya harus dipikirkan, ya kan? Nah, itu baru 2 segmen. Belum lagi nanti maintenance, the actual maintenance business, ya kan? Dan itu kita nggak bisa punya 10 bisnis kita nongkrong begitu, nggak bisa, bangkrut. Kalau kita punya 10 bisnis, kita aktif, ngelihat yang satu, ngelihat yang kedua, ngelihat sampai yang ke-10, kan gitu. Ya, jadi jangan dikira kalau kamu punya franchise ada 10 Starbucks, 10 Kentucky Fried Chicken kerjanya duduk-duduk, enggak. Nggak begitu. Artinya memang mungkin dari sisi usia juga sama sudah berkeluarga, ngurus anak mungkin akan berbeda ya. Kalau di sini kan ada asisten rumah tangga beres serahkan. Iya. Dengan gaji yang ini, kalau di sana kan lain. Gitu Cara berbisnis, cara hidup lain. Nah, sampai akhirnya sampai setelah tadi kursus selama 2 tahun menjadi pengajar, akhirnya sampai ke kopi. Nah, setelah itu selesai, terus ya namanya juga orang ya, kalau misalnya sudah reaching puncak apapun karirnya, itu ada yang namanya itu fed up, fed up itu merasa sudah tahu semua, merasa sudah cukup. Nah, let's time to move on, kan gitu. Sama dengan di situ udah tahu semua kan, kerja kita ritmenya udah tahu lah, udah tahu ya. Gitu ya. Kita sudah tahu, oh ternyata begini, ngajar orang-orang yang begitu, ngasih sharing knowledge, membantu mereka. Saya sempat 3,5 tahun di sana. Nah, terus capeknya itu ya capeknya lain lah, karena kan diatur orang kan, ada prosedur kan, kamu harus ini, kamu harus itu, semuanya tuh diatur by the book. Ya kalau di sana, kalau ada misalnya kesandung, atau misalnya student saya bertengkar atau pukul-pukulan waktu diajak ke disco, mungkin dia dispute gara-gara pacar kan, ada juga gitu kan. Jadi tapi itu merupakan suatu pengalaman yang value-nya itu sangat besar gitu. Nah, setelah itu selesai, saya pikir-pikir, aduh apa kerjaannya. Terus ada kesempatan punya teman orang Malaysia ngajak dagang bareng di pasar. Itu akhirnya saya aktif. Makanya kan waktu itu kita mau kerjasama festival. Betul. Nah, dan awalnya dari situ kerja di pasar. Ternyata kerja di pasar itu lebih nikmat. Kerja festival lebih nikmat. Itu awal bukanya kopi itu? Bukan, kita sebelum kopi nih. Sebelum kopi. Nah, setelah itu kan saya jadi aktif di pasar selama 4 tahun. Festival-festival, pasar-pasar. Ya, akhirnya sama juga, karena itu mungkin manusia, kita punya behavior begitu. Kalau reaching up to the limit gitu, you looking for something else. Kira-kira begitu kan? Festival sudah dapat duit banyak, sampai saya jualan di tempat yang asik lah, itu namanya South Bank. Yang dekatnya Times itu, yang ada Millennium Wheel. Ya kan, itu tempatnya paling ramai kan di situ. Nah, tapi saya baru merasakan betapa nikmatnya cari duit, betapa nikmatnya hidup, dan betapa nikmatnya punya bisnis. Kenapa, Mas? Ternyata ya dagang di pasar itu lebih enak. Ada 3 elemen yang enak kenapa dagang di pasar. Ya, kalau kita sedang ramai, banyak duit, dan itu cash, expenses sedikit, ya kan? Cashnya itu ya? Ya banyak, dan itu expenses juga sedikit, ya kan? Yang kedua, enaknya di situ kita tidak terlalu banyak preparation. Pasar di situ kan 2 hari, kita belanja, kita masak 2 hari, selesai pulang cabut, gitu, tutup, ya kan? Jadi kita nggak pusing, kalau tutup nggak bakalan ada apa-apa deh, nggak takut kebakaran, nggak takut ada nyolong, tutup. Nah, yang ketiga, kita punya freedom. Jadi kalau wah ini mah musimnya hujan, kayaknya nggak bikin duit, tutup pulang, tidur, ya kan nggak pusing. Ya, nggak seperti kalau kita punya warung, statik warung itu kan kita punya obligation to maintain kontrak. Listrik harus bayar, tutup nggak tutup kan gitu. Gas harus bayar, tutup nggak tutup. Wah, semua bayar semua dah. Nah, baru saya merasakan nikmatnya jualan di pasar itu. Tapi ya tetap kita kembali kalau sudah reaching the limit,
You need to move on. Nah, itu jalan menuju ke kopi. Kopi itu. Iya. Itu gimana tuh? Nah, itu recently waktu pandemik itu, ya, during pandemic, saya kan dekat dengan namanya council ya. Council itu kayak orang desa. Saya dekat sekali dengan mereka. Saya dagang di pasar itu 7 tahun. Setelah ada problem pandemik itu, saya bingung. Semua pasar yang dia kontrol sama council itu ditutup. Sama sekali nggak bisa dagang. Awalnya ditutup completely. Nah, setelah itu dikurangi pedagangnya. Yang tadinya ada 27, setengahnya. Ya kan? Dan itu pun kadang-kadang nggak boleh setengahnya, karena begitu lihat crowd ada di situ, wah ini terlalu banyak orang. Dibagi 3 akhirnya, digilir. 3 hari kamu, 3 hari. Terus saya bilang, kalau gini gimana caranya hidup, ya kan? Nggak bisa. Nah, terus ada suggestion dari salah satu head office yang ada di sana. Mr. Hari, ada opportunity, mau nggak? Ada lokasi, nanti saya kasih license untuk jualan di depan stasiun. Dia bilang, jualannya apa? Ya terserah jualan apa. Dia bilang gitu. Apa kamu jualan sayur, jualan koran, ataukah jualan buah-buahan, apakah jualan coffee cakes. Nah, dari situ tuh lampu hijaunya dong, ting. Itu ting. Sampai jual kopi ya? Iya. Wah, ini kopi nih. Karena memang saya sudah kepikiran dari dulu. Sebelum buka angkringan ini, saya sudah punya roasting machine lah dari Indonesia, giling roasting kopi sendiri, dijual di warung-warung, cuman nggak begitu jalan, ya. Jadi memang di dalam hati itu sudah ada, tapi pemaktekan lokasi belum. Memang sudah pingin bisnis kepikiran, ya? Sudah kepikiran dan sudah dipraktekkan. Cuman arahnya itu bisnis to bisnis, jadi beli beans, roasting sendiri, dijual ke warung. Nah, cuman nggak jalan kan? Jadi ya udahlah, saya pikir ada opportunity dari council, dia kasih saya license, boleh jualan apa saja, langsung saya ambil. Langsung saya ambil. Itu syaratnya apa aja Mas bisa dapat itu license di situ tuh? Apanya? Persyaratan untuk dapat lokasi di situ, kemudian persyaratan pertamanya mau. Itu. Begitu mau, baru adminnya dituliskan harus ada insurance, liability insurance, harus ada ya food and hygiene harus ada, ya kan? Terus harus ada juga food and hygiene, safety, alergi. Ya itu food and hygiene, insurance. Oh ya, satu lagi itu agreement, bukan agreement sih sebetulnya. Jadi kayak dari neighborhood gitu. Tanggal 11 kita ada planning dari neighborhood, nggak nolak. Nggak nolak. Ya itu sangat mudah kalau di sana. Kalau kitanya mau, kitanya sudah baik sama mereka, mereka itu membantu kita kok. Bagaimana supaya dapat lokasi. Berarti persyaratan itu harus terpenuhi dulu sebelum membuka angkringan. Iya. Berapa lama prosesnya itu? Oh, nggak lama. Nggak lama. Untuk itu 1 minggu kelar. Nah, setelah dikasih yang pertama, ternyata sukses kan? Nah, sebelum itu sama lihat angkringan kopi kan berbeda. Iya. Ya, saya lihat itu sudah stainless steel semua. Modern lah saya lihat itu. Iya. Berapa Mas ngabisin? Jadi untuk angkringan kopi yang pertama, itu I'm in luck, gitulah kira-kira. Very lucky me, gitu. Why? Ya, because ada orang dari Hong Kong, dia punya hotel, dia punya angkringan itu sebetulnya untuk bar, di hotelnya dia. Nah, setelah dia selesai untuk wedding, mungkin untuk acara musim panas, terus dia quit, dia tidak mau lagi di sana. Terus dia dijual ke eBay. Nah, eBay. Nah, dari situ saya lihat, wah ini karena harga original yang brand new itu 15.000 pon. Tapi saya belinya 3.500. Itu saya untung sekali. Dalam kondisi bagus. Dengan kondisi wah masih top. Semuanya kerja semua.
lampunya nyala, Ya. ada tempat cuci tangannya, Oke. is very luxurious, angkringan tau nggak? Semuanya stainless steel. Terus kita pakai wifi di situ. Terus kita juga bisa namanya itu safety control untuk elektrik ya. Jadi ada boxnya sendiri, di dalam ada boxnya sendiri. Jadi ada RCB. Kalau misalnya kita konslet bukan yang kita colokin rumah itu yang konslet, tapi box yang di bawah itu turun. Itu bagus sekali. Wah, bener-bener. Jadi 3.500 sama sudah dapat alat lengkap ya, angkringan itu ya. Oke. Itu. Terus kan harus diisikan mesin apa. Ya. Jadi kalau totalnya itu mungkin 3.500 plus ya kurang dari 10.000 pon. Itu untuk buka angkringan. Nah, kopinya sampai ngambil dari mana? Dari Indonesia atau dari mana? Awal-awalnya saya itu ambil dari Ethiopia, Kolombia, terus nyari Indonesia agak susah. Nah, sekarang gitu. saya sudah fokuskan ke Indonesian Coffee Specialty. Oke. Nah, yang ada itu banyak yang beredar di Inggris, itu dari Gayo, dari Luwuk, Sulawesi, betul. sama Papua. Kopi Itu. Toraja ada mas? Toraja saya belum ketemu. Belum ketemu. Iya, yang ada dari Luwu Sulawesi sama Gayo. Nah, nanti saya tanya lagi karena memang Indonesia itu di arena kopi di Eropa tidak begitu terkenal seperti Kolombia, Ethiopia atau Guatemala. Masa sih mas? Iya. Padahal kita produsen terbesar juga loh ya. Kalau memproduksi memang terbesar Indonesia, mungkin 3 terbesar produksi kopi. Iya. Tapi diminum di negara sendiri saja sudah banyak. Kan? Nah, yang diekspor itu tidak sebanyak negara-negara South America. Ya, kalau South America kan orang tahu Guatemala, Kolombia, Costa Rica, mereka tahu, sama Ethiopia. Ada berapa macam mas yang dijual tuh? Mungkin ada latte lah, ada mungkin V60 biasa gitu. Iya, kalau untuk yang pagi itu biasanya kan kita kan customernya, audience saya itu kan orang Inggris kebanyakan ya, orang Eropa. Jadi kalau pagi-pagi itu mereka biasanya minumnya 3 macam. Ya, kalau yang itu biasanya dia itu black coffee 1. Itu biasanya saya sangat hati-hati kalau bikin black coffee karena memang itu serious coffee drinker. Yang black coffee dia tahu persis apa yang diminum kan. Ya. Nah, yang kedua itu setelah itu saya jual macchiato atau espresso. Espresso atau macchiato. Nah, itu lebih sangat serius. Kopi hitam juga ya? Sangat serius dan sangat tahu quality kopinya apa yang dia minum, lebih mendalami daripada yang drinking black coffee. Gitu. Ya dia itu espresso, macchiato sama satu lagi saya lupa. Ya ada itulah pokoknya yang sering diservis itu. Cafe latte. Nah, yang ketiga, nah itu yang namanya novice. Novice itu ya orang-orang yang hanya sekedar minum kopi, memang betul-betul senang minum kopi. Untuk style gitu ya? Ya, yang style kayak habit gitu ya, habit. Nah, itu biasanya cappuccino, latte, sama flat white. Nah, latte sama flat white itu sebetulnya hampir-hampir sama, cuman nama saja. Itu kan base-nya sih sama, base-nya kan espresso build up sama kopi. Kalau espressonya yang 19 grams itu bubuknya 19 gram dijadikan espresso. Kalau kopinya kalau susunya itu sedikit dibilangnya macchiato gitu. Kalau kita building up gitulah. Kalau susunya agak banyakan dikit kita bilangnya cappuccino gitu. Kalau susunya lebih banyak lagi kita bilangnya flat white. Kalau isinya susu semua kita bilangnya latte gitu. Jadi base-nya sama, cuman kita build up saja. Satu gelas, satu cangkir itu dijual berapa? Untuk kita kan bicara tentang measurement ya, ada cup size cupsnya. Untuk yang macchiato itu kan yang paling kecil cupsnya. Nah kita jual itu 2,50. 2,5 pon? Iya, 2,5 pon. Hampir 50.000 ya?
Ya yang kecil itu. Yang kecil itu ya? Ya, tapi double shot ya, 19 gram. Oh, double shot. Ya, semuanya double shot. Nah, yang cappuccino itu saya jual 2 pon 80. 2,8. Iya, 2,8. Dan double shot. Nah, yang paling laku itu flat white. Saya charge 3 pon 20. Karena saya pakainya susunya itu spesial. Saya tidak pakai susu yang lain terkecuali organik. Oh. Ya, karena lebih mahal ya. Bedanya sangat jelas menggunakan susu organik dengan menggunakan susu biasa. Semuanya yang fresh ya semuanya. Karena kalau susu organik Ya. itu rasa kopinya tidak begitu terambil oleh rasa susu dan bau susu. Itu. Kalau misalnya kita pakainya susunya susu normal, kan bau binatangnya ada kan? Ya. Ya, bau binatangnya ada kalau susu normal. Kalau susu organik, bau binatangnya itu berkurang. Jadi begitu minum kopi, aroma kopinya ini sangat enak, gurih. Dan aroma kopinya itu tidak seperti kalau kita pakai susu yang bukan organik. Kalau susu bukan organik, aroma kopinya berkurang, gitu. Nah, Mas, kira-kira sehari omset berapa tuh? Dari jam berapa sampai jam berapa buka tutupnya? Nah, karena kopi itu kan merupakan minuman di pagi hari. Ya. Nah, jadi saya mulai buka itu dari jam 6.30. 6.30 udah buka. Sudah buka 6.30. Prepare-nya berarti 1 jam sebelumnya ya? Iya. Oke. Oh, itu ya pagi-pagi sekali. Ini morning banget 6.30 ya. Oke. buka, selesai jam 11, jam 12. Oh. Ya. Cuma berapa jam aja ya? Berapa jam? Nah, itu kalau dari jam 6.30 sampai jam 9 itu penuh ngantri. Nah, jam 9 sampai jam 12 agak mendingan. Itu kalau good day, Ya. saya bisa dapat 350 pon. Pon. Ya, good day. Itu kalau misalnya udaranya dingin, Ya. tapi tidak hujan, Ya. ya kan? Nah, orang kan perlu minum. Nah, itu dapatlah 300-320. Berarti kalau musim panas bisa turun dong? Enggak, kalau musim panas yang membuat turun omset itu hujan. Oh. Ya. Nggak ada yang datang kan? Nah, ini Orang datang tapi lari, dia langsung masuk ke stasiun. Oh iya. Ya, kan hujan kan? Karena kita di luar. Padahal saya sudah ada gazebo. Tapi namanya orang kan dia kan sudah dandan, sudah pakai Iya. hairspray segala macam lah. Jadi dia nggak mau kan nunggu-nunggu di situ. 350 pon dari jam setengah 7 sampai jam 11. Iya. Wah, itu Gitu. lumayan Mas. Iya. Paling sepi berapa Mas? Paling sepi kalau sepi gitu? Kalau sepi itu dapatlah 150, 170. Oh. Kalau lagi hujan gitu. Per hari ya? Per hari. Waduh. Ya. Ini kalau di sini udah Itu baru kopi ya. udah 2 sampai 3 juta lebih itu sehari ya. Iya. Nah, itu kopi. Nah, kalau nanti mungkin sebelum Christmas saya akan jual makanan juga, seperti pastries atau crepes yang oke. French, itu yang French crepes. Itu bisa dapat 450, mungkin bisa sampai 500 itu Oh, jadi per harinya. selain kopi nanti ditambahin dengan ada Ya, snack atau light yang meal, lainnya gitu ya. light meal. Oh, oke, Itu oke. untuk lunch. Nah, dua angkringan tadi Ya. itu pasti mungkin sampai ada karyawannya atau apanya gitu? Ada pegawai, tapi pegawai itu hanya sekedar tambahan pada waktu rush hour. Jadi dari jam 6.30 sampai jam 9.30 gitu, 3 jam. 3 jam. Nah, dan itu kadang-kadang saya merasa kesusahan karena namanya pegawai maunya kan all day. Ya. Jadi kalau saya employ dia itu satu Bayar. hari 8 jam, saya bisa bayar 10 pon per jamnya. Itu Per jam 10 pon. 10 pon. Tapi karena itu cuma 3 jam, saya harus bayar ekstra 15 per jamnya. Gila nggak? Karena orang nggak mau dia kerja 3 jam kan berapa? 6.30, 6.30, 7.70, 8.30, 9.30, 4 jam lah. 4 jam. Iya, dia nggak mau 4 jam 40 pon. Oh. Iya kan? Jadi Karena dia biasa 80 pon. iya, karena 8 setelah jam. itu dia kan nggak bisa kerja sama orang lain. Iya, betul. Ya kan? Oh, di situ. Kalau misalnya dia kerja pagi, selesai jam 10, kan nggak bisa kerja lagi kan?
Ya. Berarti waktunya sudah terpotong. Kalaupun bisa nanti malam dia kerjakan, mungkin afternoon. Tapi orang kerja kan biasanya dari pagi sampai sore. Ya. Dan kalau pagi sampai sore slotnya sudah saya ambil. Jadi dia mintanya 15, ya udahlah nggak apa-apa kan. Nah, berarti dari si bisnis yang udah jalanin kopi ini kira-kira sudah menghasilkan keuntungan, sudah BEP atau gimana? Untuk mendapatkan keuntungan dan modal itu kembali 1 tahun itu sudah uang kembali, ya. Karena itu kan modalnya kecil. Jadi beli alat segala macam itu udah ya, balik modal. Sudah ya? balik modal dalam 1 tahun. Karena kita bisnis di sana itu kalau track record kita bagus, banyak orang mau join saya, bukan saya mau join mereka. Track record saya kan bagus yang pertama. Yang pertama itu saya dikasih pinjam mesinnya. Ya, dikasih pinjam mesin dan mesin itu mahal harganya kan, sama grindernya apa. Jadi kita bikin deal sama orang yang jualan kopi. Nih saya kasih mesin 1, ini untuk grindernya 1, sama peralatan semuanya. Tapi kamu harus kontrak sama saya selama 1,5 tahun untuk beli kopi dari kopinya. Iya. Oh, oke. Nah dari situ saya kerja keras. Ini selling point. Betul. Harus benar-benar diaktifkan ini semuanya. Betul. Selling point semuanya, apakah itu dikasih stempel kalau orang setiap beli kopi, apakah dikasih insentif apa, pokoknya target harus sampai. Kalau enggak itu mesin ditarik, ya kan? Akhirnya 2 bulan pertama memang susah. Tapi setelah tahu bahwa saya itu memang betul-betul coffee geek lah, yang namanya jualan kopi itu very selektif. Nah, akhirnya reaching the target. Pas kedua, yang kedua mau buka, dia nawarin itu baru brand new, tau nggak? Mesinnya brand new dan ini sophisticated mesin saya itu. Yang kedua kalinya, karena manual dia itu. Sama nggak perlu ngeluarin duit berarti? Nggak, yang kedua nggak ngeluarin duit sama sekali. Iya, semuanya disuplai sama dia. Mas, di sini saya lihat adanya rasa kepercayaan tinggi ya, trust dari rekodnya Mas Heri ya. Iya. Ini menjadi modal utama di sana. Itu dia di sana, karena honesty di sana, kejujuran di sana itu value-nya lebih daripada duit, Mas. Itu jadi ada face value-nya. Kalau kita waktunya bayar, ya kan? Waktunya order. Nah, jadi setelah track record itu bagus, malah dia ngasih lagi, suruh buka ketiga kalinya. Saya kan ada programnya, ada 5 Mas di sana itu. Di tempat-tempat stasiun dari council ada 5. Cuma saya pikir-pikir paling saya bisa kop 3 gitu. Karena capek kan kita pernah ceritakan, kalau kita punya 10 angkirnya berarti kita punya 10 apa? Problem kan? Iya. Nah, artinya gini juga Mas, ini berarti ada opportunity, ada kesempatan. Nanti kalau ada dari sobat Smedef lah atau SM Indonesia yang memang bergelut di bisnis kopi, ingin membuka gerai minuman kopinya, bisa hubungi Mas Heri juga dong. Silakan hubungi saya. Betul. Ya, akan saya buka pintu selebar-lebarnya, dikasih opportunity untuk kita bisa join transaksi antara UK sama Indonesia. Kita punya program Smedef ini kan bagaimana menjembatani produk-produk SM Indonesia bisa menembus pasar mancanegara, khususnya Inggris. Nah, ini langsung memotong lintas ini Mas. Betul. Langsung saya bisa bantu. Bla segala macam. Siapa yang mau berinvest dengan nanti perhitungannya jelas, bisa memasuki pasar Inggris. Skala SME ini ya. Oke, ini menarik nih Mas. Nah, kira-kira di mana aja sih Mas? Apakah masih ada di luar London? Apa sekitar London aja? Kalau kita bicara kopi itu kan ada 2. Kopi as a beans, kopi as a makanan. Karena kalau kita bicara kopi beans, itu kita tidak bicara makanan. Iya betul. Ya, karena itu bukan makanan. Ini sebagai ini ya, produk
minuman lah. Oke, kalau kita bicara, Beverage. iya, kalau kita bicara produk minuman, berarti kita bicara makanannya, kopi yang sudah di roasting kan? Angkringannya. Gitu. Angkringannya. Nah, saya tadi kan dapat license 5 dari Konsel untuk bisa membuka angkringan. Iya, betul. Nah, kalau sampean misalkan sampean kewalahan, saya juga dilempar ke teman-teman yang SMA Indonesia yang punya kemampuan, kemauan, bisa jualan minuman kopi. Iya, di sana. Ya, silakan, itu akan saya. Misalnya contohnya begini. Ya. Ada salah satu businessman yang punya kopi di sini, mau branching out di London. Kalau buka warung kopi di London itu kan sangat banyak biayanya. Ya, modal utamanya itu kan sangat banyak. Ya, tapi dengan saya join sama mereka, itu modal utamanya akan berkurang. Karena track record saya. Kalau mau buka kafe, contohnya di sini tuh ada apa? JTO. Kita bilang kopi kenangan. Kalau kopi kenangan, ada Solo Kopi. Solo kopi kenangan. Dia mau buka cabang supaya go internasional. Itu bisa hubungi saya. Bisa saya undang, suruh datang ke sana. Inilah yang bisa saya persembahkan gitu kan. Jadi nanti kopi kenangan itu ada di sini dan juga ada di sana. Itu bisa saya bantu. Angkringannya juga bisa. Kafenya juga bisa kalau mau buka. Tempatnya tetap kalau angkringan itu tetap di stasiun itu atau ada tempat lain. Misalkan kita kan tahu kita itu penggemar bola. Apakah nanti mungkin di dekat-dekat stadion atau gitu atau gimana? Kalau untuk angkringan kerjasama dengan council itu sangat bagus. Karena setiap tanah atau lokasi yang di depan stasiun itu punyanya council. Jadi kalau kita join dengan mereka itu administrasi pengurusannya lebih gampang. Karena track record saya sudah ada, gitu loh. Tapi kalau misalnya tanah itu punyanya British Rail atau punya bus station, itu agak susah. Karena saya nggak punya track record sama mereka. Tapi dengan council saya sudah tahu kan, sudah sama dia 8 tahun. Kalau misalnya, bos, ada nggak nih yang di stasiun sana? Oh ada, ya udah ya, reserve, please. Jadi oke, kapan mulai? Ya kapan license itu keluar? Begitu license keluar, saya jalan. Itu. Wah, ini bagus nih Mas. Ini kesempatan bagus sekali saya pikir karena pengusaha kopi, orang yang dagang minuman kopi di itu banyak banget. Gitu ya. Saya pun sudah mencoba, gitu ya. Walaupun karena pandemi ini kurang laku, malah tutup malah. 3 bulan ini kan banyak victim lah pokoknya gara-gara COVID-19. Warsol ini udah saya tutup gitu ya, termasuk di dalamnya ada kopi. Nah ini saya yakin nanti kalau ada SM Indonesia, karena ini nanti bisa menjadi salah satu diplomasi kopi nih Mas. Betul, dan opportunity yang sangat besar, modal kecil untuk banyak. Betul, kopi diplomasi nih di sana. Indonesian Coffee ada di angkringan kita di sana, ada di sudut-sudut setiap sudut kota London. Wah, ini menarik ini. Oke, Mas Hadi. Nah, Mas Hadi ini dari pembicaraan ini, obrolan-obrolan kita ini, ada nggak sih Mas tips? Mungkin Mas Hadi punya tips gitu untuk SM kita, gitu ya, dalam berusaha, dalam membuka usaha itu harus seperti apa? Untuk penerapan di Indonesia atau penerapan di luar? Nah, kalau misalkan sampai kan di negara lain ya, di Inggris ya. Kalau di Inggris harus seperti apa? Kalau di Inggris itu kita ada 5 elemen Mas, di sana. Supaya kita itu mudah berbisnis dan mudah sukses. Dan survive di sana. Mudah bukan hanya sekedar survive tapi sukses. Ada 5 elemen yang harus diperhatikan. Ini merupakan suatu tips. Ya kan? Yang pertama itu orang Inggris itu kan sangat polite, sangat sopan santun. Ya kan? Nah, itu sudah termasuk elemen pertama itu kategori service. Nah, orang sana itu paling senang kalau kita servisnya itu bagus,
dan mengenal customer dengan cara manggil namanya, dengan cara tipe ordernya. Saya kasih contoh. Ini ada namanya Anna sama Claire. Ya, Anna itu top writer, dia itu penulis buku tentang Rusia. Ya, top writer itu ada bukunya di website ada. Anna, namanya Anna. Nah, anaknya itu kerja sama saya. Ini orang kaya, ini orang. Tapi humble dia. Orang Inggris begitu, walaupun kaya dia humble. Anna itu setiap pagi datang. Dia bilang, top writer itu. Top writer dia. Ada, nanti saya kasih tahu lah. Dia bilang, good morning Hari, how are you? Saya, yeah, this is good, fine Anna. What would you like Anna? Nah, dengan saya bilang, what would you like Anna? Dia tuh sudah ada personal kontak. Touch gitu ya? Sudah touch. Wah, ini spesial kan? Oh, I want to have my usual. Gitu. Jadi, mengenal dianya, mengenal ordernya. Ya kan? Oh, I want to have usual. Jadi usual dia itu dia bawa cup sendiri, dia order cappuccino, tapi susunya tidak banyak, lebih daripada macchiato itu. Jadi medium strength lah kira-kira gitu, ya kan? Itu kan sudah dua tuh ya. Nah, yang ketiga itu kita harus memperhatikan dia punya taste juga. Taste dia misalnya, kok ini spesial kita bicara kopi ya. Ya. Dia misalnya nggak suka gula atau suka gula gitu kan kita. Ya, kalau yang suka gula saya bilang, do you still want to have 1 spoon sugar? Saya, oh yes please. Ya. Jadi kita tahu bahwa dia tuh minum kopi 1 gula. Nah itu kan personal service-nya sampai di situ kan. Nah itu in term of service. Nah, yang ke elemen 4 itu price. Oh, harga. Ya kan? Harga kan? Nah, harga itu kita harus melihat surrounding. Nah, kalau saya selalu di bawah harga pasaran. Kalau harga pasaran misalnya 2,50 pound, saya turunkan 10. Jadi 2,4. Pengaruh itu, Mas? Oh, pengaruh. Pengaruh. Jadi bukan hanya mereka saja yang lumayanan, bukan hanya kita saja yang lumayan, orang juga lumayan kan, ada. Karena kan customernya kan ada juga pegawai, ada juga tukang sapu, ya kan, nggak semuanya orang kaya kan. Betul. Nah, jadi 10 pence itu 10 cents itu pengaruh, gitu. Nah, terus saya kasih insentif, kartu insentif. Di samping harga, saya kasih suatu insentif. Jadi kalau dia datang reguler, nah saya kasihkan ada yang pakai kartu di stamp, atau memang tinggal ngomong aja, oke, saya deposit, dia kadang-kadang deposit ngasih uang saya advance, gitu. Ini uang saya nih 10 pound untuk 1 minggu, oke, thank you. Nah kalau sudah 10 kali datang, kalau bayar di depan harganya ada diskon lah, gitu kira-kira. Sampai gitu juga Mas? Iya, banyak. Oke. Saya kan reguler nih, 1 cup saya kan 2,80 pound. Ya. Kalau 5 kali kan banyak tuh. Ya udahlah sekian aja. Sini duitnya, terima kasih. Pokoknya lu dijamin dah tiap hari dah pokoknya. Gitu. Sampai nggak lupa itu? Berapa kalinya nanti? Saya lupa, tapi gitu. Itu nggak peduli saya. Nggak peduli. Ya, dia misalnya dia lebih dari 5 kali nggak apa-apa, itu saja gitu. Itu kan itu ya? Iya, itu kan merupakan salah satu servis. Ya kan? Ya. Jadi dia ini 10 pound, kayak seperti pegawai mekanik, mekanik, builder gitu-gitu. Dia naruh duit duluan. Ini karena kan dia juga save kan, 4 pound, 5 pound gitulah 1 minggu itu. Jadi seharusnya harganya 15. Dia bayar 10, tapi tahu itu guarantee coffee every morning. Kira-kira gitu. Ya kan? Itu yang elemen keempat. Yang kelima ini kualitas. Kualitas harus, karena saya setiap dagangan kopi, kunci katanya saya itu tidak jualan brand. Saya itu jualan kopi. Service sebenarnya. Bukan, jualan kopi. Jadi kalau kamu mau kopi, datanglah ke saya karena saya jualannya kualitas. Iya. Kopi.
kopi yang tidak ada mereknya kan? Iya, iya, kualitas. Jadi kualitasnya yang diunggulkan. Kopi dan layanan Mas Hari juga. Iya, betul, betul. Karena saya bilang kalau kamu mau kopi datang ke saya punya good collection. Ada yang dari Kolombia, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Guatemala, ada yang dari Ethiopia. Mana yang kamu mau? Ada yang fully wash, ada yang natural process. Jadi saya jualan kopi, memang betul-betul kopi shop. Ya, saya tidak jualan brand. Ya. Kalau yang jualan brand itu, ya kan? Terus itu jualan brand karena yang dijual itu cuma satu kopi. Ya. Tapi brandnya yang diutamakan. Betul, betul. Kalau saya nggak ada brand, tapi jualan kualitas. Nah, Tuh. selama sampai di sana ada nggak Mas yang membeli itu public figure, entah pemain bola? Oh ada, itu banyak itu. Banyak Mas? Banyak itu. Oh gitu ya. Banyak. Siapa kira-kira yang? Yang terakhir saya ingat ke situ tuh ada reguler malah. Itu ada news reader. Oh, Ya, baca berita? Iya, baca berita dari ITV. Namanya Mary Nightingale. Waduh. Ya, Mary Nightingale ada. Nah, terus ada juga satu lagi itu penyanyi terkenal lah, namanya Sophie Alice Bechtel. Ya, Sophie Alice Bechtel itu ada di situ. Terus ada lagi dia itu pemain film dari James Bond. Saya lupa namanya. Ya. Yang James Bond terakhir ini, No Time to Die atau? Bukan, yang sebelumnya. lama? Sebelumnya ada itu. Terus ada lagi satu itu BBC Production Director. Itu di situ. Karena mungkin di lokasi itu kan orang-orang yang mampu. Iya. Dan kebanyakan itu orang-orang dari area itulah. Ya, jadi mampir ke situ sambil ngopi. Jalurnya di situ lah. Iya, stasiunnya di situ. Ya, jadi mereka sambil mampir kenal saya ya foto-foto sama dia, itu biasalah untuk profile gitu kan. Nah terus saya juga agak main politik sama mereka supaya saya dapat lindungan kan. Misalnya mayornya sekarang kan dari Labour Party ya. Ya, Sadiq itu kan. Ya, jadi saya ikut kalau lagi kampanye mempromosikan dia gitu. Jadi ya, jadi kalau misalnya ada yang komplain, tetangga-tetangga komplain, saya lari aja ke dia. Gitu. Namanya tuh counselor. Counselor itu kalau di sini tuh anggota DPR lah kira-kira gitu. Jadi kalau ada yang komplain masalah ini, tolong dong, ini ada komplain nih, kasih surat gitu. Jadi dia yang ngasih surat. Udahlah, jangan komplain-komplain, kasihan dia juga kan di situ membantu pagi-pagi orang minum kopi. Dan juga kan ada local student ikut kerja sama dia. Ya maklum lah gitu, namanya juga orang jualan kopi, ribut-ribut dikit di pagi hari ya itu nothing new lah kira-kira gitu. Waduh. Kita minum lagi Mas? Ya, minum lagi. Jadi banyak luk-lukinya hidup di sana, tapi semuanya positif Mas. Ya, di hidup di Inggris itu kalau kitanya nggak malas dan kitanya bermimpi sukses, itu biasanya kalau kita diimbangi dengan usaha dan kerja keras, sukses itu akan ada di pintu itu depan. Sudah bisa kita buka kuncinya, sukses. Tapi kalau kita mimpi hanya sekedar mimpi, susah gitu. Mas, ini berarti pertanyaan saya nanti ya sebelum kita tutup. Ini sampean berarti kan sudah cukup lama di menetap di sana Mas ya? Iya. Sudah berkeluarga, gitu, anak istri ada di sana. Iya. Mungkin malah sudah punya permanen residen malah di sana ya? Iya. Rumah yang tetap kayak gitu. Ada nggak sih yang sekarang yang pengen dicapai Mas Hari itu apa kira-kira setelah sekian lama tinggal di Inggris gitu ya? Apa Mas? Mungkin karena umur juga. Jadi the next stage ya, kalau saya bilang sih last chapter ya, last chapter dalam hidup itu saya lebih suka hidup di sana kalau musim panas. Ya, ini last chapter lah dalam kehidupan mungkin ya. Karena dilihat dari period yang sudah saya jalankan, ya kan, banyak liku-liku
up and down-nya ada. Nah mungkin sekarang itu last chapter ya, tinggal settle down-nya. Kalau tinggal di sana musim panas mungkin itu lebih cocok karena udara, dan juga kalau sudah umur 60 tahun itu di Inggris ada keringanan untuk hidup lebih nyaman. Seperti apa? Seperti dapat kartu dari pemerintah di mana kartu itu bisa digunakan untuk traveling dan tidak bayar. Nah, transport itu kan merupakan suatu penting dalam kehidupan kan. Kalau kita punya mobil, ya, atau kita punya sepeda atau motor. Nah, dengan dapatnya kartu dari pemerintah, kita nggak usah punya mobil, nggak usah punya motor, nggak usah punya sepeda. Transportasi publik ya? Pakai transportasi publik. Nah, kartu ini kartu magic, tau nggak? Gratis lah pokoknya. Pokoknya gratis, kita mau Naik pakai bus, kereta, underground. Oh. Ini semuanya gratis. Jadi saya pikir wah ini enak juga nih, ya kan? Kemana-mana karena itu kan mahal sekali. Selain itu apa lagi mas? Nah, yang paling penting ini pemerintah itu masih menyediakan opportunity untuk orang yang seumuran 60 ke atas. Misalnya kalau mau memperdalam sekolah lagi ya silahkan, ada jalurnya sekolah. Ya intisarinya ada aktivitas-aktivitas tertentu yang dianjurkan oleh pemerintah supaya orang-orang yang seumuran 55 ke atas itu selalu sehat. Itu. Jadi kalau misalnya, oh kamu mau kursus jadi pelayan toko, gitu, dia dikasih ada jalurnya supaya jadi pelayan toko. Oh kamu mau jadi web designer misalnya gitu, dia ada kursusnya. Itu loh, ada saluran-saluran. Oh kalau kamu misalnya mau jadi tukang kue, dikasih kursusnya. Jadi tukang kue, ada aktivitas di sana, gitu loh. Itu semua free ya? Iya, semuanya free. Nah, terus kalau misalnya kesusahan duit, ya saya sih mudah-mudahan enggak, tapi kita bicara general ya. Kalau ada seumuran 55 sampai 60 ke atas kesusahan duit, nah tinggal ngomong aja ke council, nanti ada bantuan. Itu dari sana. Apakah itu berupa loan, apakah itu berupa benefit, apa berupa apa. Nah itu nanti government itu akan membantu semaksimal mungkin. Gitu. Jadi kekhawatiran untuk hidup susah seumuran itu tidak ada. Gitu. Relax saja. Nah, itu enak. Nah kalau musim dingin itu idealnya saya ada di sini. Makanya saya sedang membangun sesuatu di mana membangun bisnis juga ya? Ya, membangun bisnis di Indonesia, di mana nanti kalau misalnya saya ada di Indonesia di waktu musim dingin, musim dingin, ya saya ada di sini dan saya tidak kewalahan ya, hanya sekedar untuk transportasi, makan, tempat tinggal itu ada. Jadi itu enaknya kalau kita persiapkan dini hari. Itu. Oke, Mas Ali, makasih atas kedatangannya dan ngobrol-ngobrolnya di pagi hari ini. Ini sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi saya pikir ya, terutama dengan SME Indonesia yang punya keinginan membuka usaha atau ingin memulai usaha di luar negeri seperti apa sih? Sobat Semedia, saya pikir ini akhir dari pembicaraan kita, ngobrol kita sama Mas Hari. Mudah-mudahan yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini menjadi inspirasi bersama para SM Indonesia untuk bisa lebih termotivasi lagi membuka usahanya, meluaskan jaringannya, syukur-syukur bisa mencapai pasar di luar negeri, khususnya Inggris. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sampai jumpa, dan salam sukses.